Tiang tidak pernah merasa Tuhan itu dalam diri. Makanya Tiang pikir ketika sembahyang sudah rutin Tiang lakukan sembahyang, tapi tetap uring-uringan. Betul. Kenapa kok Tiang sembahyang kok tetap merasa tidak tenang gitu? Ternyata itulah tujuannya belajar pengetahuan ketika kita gali. Oh, dia ngalih di luar nih. Padahal Tuhan itu ada di dalam diri kita. Ketika kita membayangkan sesuatu hal di luar, itu artinya kita meninggalkan yang di dalam. Makanya hakikat spiritual itu adalah kita mencari keluar, menemukan di dalam. Menemukan di dalam. Nah, Tuhan itu apa sih sebetulnya? Kalau kita merujuk ke Isa Upanishad, Chandogya Upanishad, Isa Wasyam Idam Sarwam. Sarwam Kalwidam Brahma. Jadi semua ini adalah Tuhan. Tuhan itu adalah cahaya. Tuhan itu adalah energi. Tuhan juga prakerti. Jadi apa yang kita lihat semua adalah Tuhan. Tuhan adalah purusa. Kemudian Tuhan adalah pengetahuan, Weda. Kan Weda kan pengetahuan. Jadi orang-orang yang mengejar ilmu pengetahuan adalah mengejar Tuhan. Orang yang mengejar pengetahuan, kita sedang mengejar Tuhan, karena Tuhan itulah pengetahuan. Tuhan juga adalah kecerdasan. Jadi ketika kita menganggap Tuhan adalah kecerdasan, kita bisa melihat Tuhan dalam segala wujud aspek ciptaannya. Termasuk di dalam tubuh manusia, semua adalah Tuhan. Satu, dua, tiga. Om Swastiastu. Selamat malam. Berjumpa kembali pada kesempatan hari ini di program Jero Pandit Spiritual Channel. Tiang Mangkurobi dan Jero Pandit serta Jero Mangkuari akan mencoba mendiskusikan sesuatu yang bisa dikatakan tidak bisa kita bayangkan dan tak terpikirkan, yaitu hak Tuhan. Nah, di saat kita berbicara tentang Tuhan, tentu yang dimulai atau yang muncul nih adalah makrokosmos dan mikrokosmos. Seperti halnya di Bali, yaitu Buana Agung dan Buana Alit. Buana Agung meliputi alam semesta, yang kemudian Buana Alit lebih spesifiknya ke makhluk hidupnya seperti manusia itu sendiri. Nah, itu yang coba diskusikan. Mudah-mudahan bisa terbayangkan dan terpikirkan. Sesuatu yang tidak terpikirkan dan yang tidak terbayangkan. Nggih. Jero mangku serangkali Tidang perlu pencerahan ini. Dan perlu diskusi yang sangat dalam sebenarnya nih. Bagaimana kita memahami konteks Tuhan. Nah, dia langsung mantan ke pertanyaannya nih. Jika kita berbicara Buana Agung itu ada Tuhan, kemudian Buana Alit sudah pasti ada Tuhan. Nah, sekarang yang khususnya di Buana Alit nih, bagaimana cara menemukan Tuhan di Buana Alit ini atau di badan kita ini gitu loh? Bisa dijelaskan dulu ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Semeton Mangkurobi dan Mangkuari, dan juga semeton yang dari rumah. Jadi ini suatu diskusi yang baik sekali.
kita akan mendiskusikan sesuai apa yang disampaikan Mangkuari, sesuatu hal yang tidak bisa kita bayangkan. Ya. Dan ini adalah suatu hal yang menjadi perguncingan di mana-mana. Gitu. Bahkan perdebatan. Sesuatu. Nah, di dalam konteks tentunya kita akan berbicara dalam perspektif Hindu ya. Buana Alit, Buana Agung. Tadi sudah dikatakan Mangkurobi, di Buana Agung ada Tuhan. Kemudian di dalam diri kita juga pasti tentunya ada Tuhan. Bagaimana cara menemukan? Nah, ini bagus sekali pertanyaan. Cara menemukannya adalah ya mengenal diri sendiri. Mengenali diri sendiri. Makanya ada ungkapan Dewa ada di DWK. Berarti itu adalah dengan kata lain Tuhan ada di dalam diri. Itu kalau tetua dulu mengatakan. Dan itu ada teks-teksnya di dalam. Nah, mengenali diri sendiri. Jadi bagaimana caranya ya kita pahami. Baik secara materi dan non materi. Materi secara materi berarti badan fisik ini adalah materi. Non materinya adalah yang di dalam, yang maha hidup, gitu. Yang ada. Itu kalau mungkin secara singkatnya. Tetapi kalau ingin mendalami lebih jauh, kita akan bahas mulai dari dasar sekali biar kita paham. Dan ini larinya nanti akan ke pengenalan jati diri. Siapa sih sebenarnya yang disebut dengan jati diri? Nah, kan konteksnya nanti akan ke sana. Nah, dalam pengenalan diri, konteksnya ya ke jati diri sejati. Nah, tentunya kita akan mulai dari Sang Pencipta itu sendiri. Kemudian ada Brahman, ada Atman. Nanti ini larinya akan ke sana. Nah, Tuhan itu dalam sebutan universal, tetapi dalam teologi Weda itu di dalam perspektif Hindu disebut dengan Brahman. Brahman. Sang Hyang Widi kalau di Bali. Beliau bersifat cetana dan acetana. Itu kalau secara teologi Bali. Cetana dan acetana ini sama dengan pursa dan prakrti. Kan? Jadi dari disinilah pertemuan cetana dan acetana ini itu menurunkan tri antakarana. Sebentar dulu, Jero. Tadi dikatakan purusa prakrti. Prakrti. Purusa prakrti. Terus kemudian cetana dan acetana. Apa artinya Ki Jero? Cetana itu berarti Tuhan yang maha sadar. Jadi lawannya sadar. Yang maha sadar. Yang sadar berarti yang tidak sadar. Acetana yang tidak sadar. Oh, gitu. Yang tidak sadar ini menyangkut prakrti. Kalau di konsep alam semesta, alam. Kalau kita bawa ke Buana Agung ya alam. Kalau ke konteks ke diri sendiri ya materi ini, badan jasmani ini adalah prakrti. Oh, berarti unsur. Berarti unsur itu termasuk dalam prakrti. Prakrti, unsurnya. Kalau cetana yang maha sadar, dia pursa, tidak berbentuk. Artinya itu Tuhan yang tidak bisa kita bayangkan. Oh, berarti mulai terkuat sedikit demi sedikit. Berarti yang tidak terbayangkan dan yang tidak terpikirkan itu ialah pursa atau cetana. Ya, kembali Jero, lanjutkan. Pertemuan pursa dan prakrti inilah yang menurunkan tri antakarana. Budi, kemudian mana ahamkara. Dari sinilah muncul panca budi karmendriya, panca karma indriya, kemudian ada panca tramantra, dan unsur yang terkasar termasuk unsur panca mahabhuta. Jadi kita diciptakan oleh Tuhan, dibentuk dari unsur yang terhalus dan sampai unsur yang terkasar dari panca mahabhuta. Itu. Jadi inilah unsur
materi pembentuk tubuh kita. Ini dulu yang perlu kita pahami. Kemudian Tuhan masuk ke dalam tubuh manusia dalam wujud Atman. Oh, berarti unsur ini yang membuat badan. Setelah badan ini ada, baru Tuhan masuk ke dalam tubuh manusia menjadi Atman. Atman ini kan sebutan sesuai dengan perspektif Hindu. Ya. Tetapi kalau secara universal itu beliau yang dikatakan maha hidup. Makanya Tuhan Atman inilah yang memberi daya hidup dari semua unsur-unsur yang membentuk ini. Gitu. Nah, makanya Brahman, Atman, Aikyam. Jadi Tuhan atau Brahman itu sebutan untuk alam semesta. Kemudian Tuhan yang ada di dalam diri kita disebut Atman. Ini yang memberi daya hidup dari semua unsur yang ada dalam diri kita. Mungkin bisa dipahami jelasan Tiang. Sudah mulai sedikit. Berarti intinya Atman masuk di dalam tubuh prakrti atau badan tubuh ya. Ketika masuk Atman ini ke dalam tubuh, tidak lagi Atman namanya, berarti Jiwatman. Jiwatman. Ya. Nah, sebentar aja dong. Jika Atman berasal dari Tuhan itu sendiri, seharusnya Atman ini menyadari kalau dia ini adalah Tuhan, kan gitu jadinya, Kak. Nah, bagaimana ini saat dia masuk ke badan? Karena dia masuk ke dalam badan, dia terkukung oleh badan, dan terkukung oleh lapisan maya. Ini yang membuat Atman yang awalnya murni, tidak, karena antara Tuhan dengan Atman tidak ada bedanya. Makanya sifat Atman dengan Tuhan itu sama. Nah, ketika dia masuk ke dalam tubuh ini, dia sudah mengalami avidya. Ya, avidya, karena terkukung oleh badan dan terkukung oleh 5 lapisan. Makanya siapapun yang lahir ke dunia pasti mengalami kelupaan. Dia tidak akan menyadari, karena sudah menjadi acetan, tidak tersadarkan. Ya. Nah, pemirsa, dari penjelasan tadi sudah mulai masuk mengapa kita mencari atau cara menemukan Tuhan di dalam diri. Karena di sana jelas disampaikan oleh Jero Pandit bahwa di saat percikan Tuhan itu Atman atau Tuhan itu sendiri masuk ke di dalam badan atau terkontaminasi dalam unsur prakrti, dia mengalami kelupaan atau sering disebut dalam konteks Hindu dia avidya. Nah, dari avidya inilah kita harus mencoba mencari tahu dan menemukan Tuhan yang sejati. Mungkin seperti itu ya, Jero. Nah, mungkin masuk sekarang yang dapat analogikan seperti ini. Sinyal, ya. Sinyal, ya. Sinyal ini kita tidak dapat kita akses tanpa HP. Setelah ada HP, baru kita dapat mengakses sinyal. Itu pun kalau ada kuota. Ada kuota sana, ya. Begitu juga ketika Tuhan ingin masuk menghidupi, kalau tidak ada badan prakrti ini, badan materi ini, bagaimana Tuhan bisa masuk merealisasikan dirinya? Oh iya ya. Tidak bisa. Masuk. Mungkin bisa dipahami nanti ya. Itu analogi. Iya, analogi. Itu analoginya. Ketika badan ini terbentuk oleh unsur-unsur materi tadi, barulah Tuhan bisa masuk ke dalamnya, kemudian menghidupi semua unsur tersebut. Makanya hidup ini, makanya banyak para saintis tidak dapat membuktikan ini. Karena banyak orang meninggal dengan kondisi tubuh bagus, tiba-tiba menghilang, mati. Nah, ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tidak bisa. Nah, ini makanya indria itu tidak akan dapat hidup aktif tanpa Atman. Ya. Itu. Nah, inilah upaya kita bagi penekun spiritual ataupun para rohaniawan, bagaimana cara mengembalikan kesadaran. Sang Atman itu yang sejatinya adalah
Tuhan itu sendiri, tetapi karena terkukung oleh 5 lapisan dan terkukung oleh badan menjadi avidya, mengembalikan kesadarannya agar menjadi cetana kembali. Cetana berarti yang maha sadar. Inilah upaya kita, makanya ada istilah realisasi diri. Realisasi Ya. diri. Seperti apa itu? Realisasi diri itu lain kata dari pengetahuan diri tentang aku. Jadi aku di sini bukan identik dengan badan jasmani atau materi ini, tetapi aku di sini adalah tentang pursa yang maha hidup atau Atman itu sendiri. Di mana Atman itu sendiri adalah Tuhan itu sendiri. Inilah yang perlu kita selidiki. Makanya di dalam praktek yoga ada yang disebut dengan istilah meditasi Atma Vitara untuk menyelidiki ke dalam batin. Itu makanya inilah cara-cara untuk menemukan Tuhan di dalam diri. Bahwa sebetulnya kita ini adalah Atman gitu. Cuma Atman itu adalah penghuninya, badan inilah wadah. Sebetulnya kita adalah Atman. Nah, untuk menyadari itu kita perlu proses. Seperti yang sering Tiang bicarakan dengan Kak Mangku, tidak semudah yang kita bicarakan untuk menyadari, untuk mengembalikan kesadaran Atman yang sudah dalam keadaan avidya. Karena selama ini kita masih bersifat ajanana. Apa itu ajanana? Ajanana itu di dalam kita keliru mengidentifikasi diri. Kita selalu mengatakan bahwa ini saya loh. Jadi saya merujuk ke badan. Jadi yang sebetulnya diri kita itu adalah Tuhan itu sendiri, Atman. Ini yang perlu kita gali ke dalam. Nah, berbagai bentuk pengetahuan keluar diri, baik itu dalam pelajari pustaka-pustaka suci atau yang berkaitan dengan agama, tanpa kita mempraktekkan, kita menggali ke dalam, kita tidak akan menemukan. Karena itu secara tekstual. Kontekstual. Ya, kalau kita tidak mendalami secara spiritual, spirit itu jiwa, ritual itu dalam metodenya. Metodenya berarti itu yang kita pelajari hanya sebatas tekstual, apalagi kita hanya menghafal. Tuh. Nah, inilah perlu penggali ke dalam. Makanya itulah ketika Mangku Robi menanyakan bagaimana cara menemukan, cara itu kan sudah masuk ke metode. Metode, cara menemukan metodenya adalah realisasi diri gitu. Realisasi diri. Itu kalau secara universal ada realisasi diri. Kalau secara praktek dalam yoga ada yang disebut dengan meditasi Atma Wicara. Atma Wicara. Itu penyelidikan Atman. Mungkin Jero Mangkuari bisa ditambahkan. Dan. Artinya dari konteks yang dijelaskan tadi oleh Jero Pandit itu sudah merujuk satu, yaitu realisasi diri. Nah, mungkin Kak Mangku tolong juga berikan pencerahan sedikit bagaimana konteks menemukan Tuhan itu sendiri. Coba tiang kidik ini sesuai dengan yang tiang paham itu dan pernah baca di buku. Tapi yang disampaikan oleh Juru Pandit tadi ini bahwasanya dalam diri kita ada 2 unsur. Kita ini adalah dibentuk oleh 2 unsur. 2 unsur Rika adalah unsur Purusa, kesadar itu sendiri, dan unsur Acetana, Prakrti yang membentuk unsur tubuh. Memang seperti apa yang disampaikan tadi ini, mengapa Tuhan yang berada di dalam diri yang disebut sebagai Atman atau Jiwatman
menjadi lupa akan eksistensinya yang murni, Mm-mm. memang itu adalah dipengaruhi oleh unsur maya. Maya. Dan unsur maya niki yang mempengaruhi kesadaran sang Atman atas realisasinya yang sebenarnya, Mm-mm. Nika menjadikan salah mengidentifikasi diri, Sebentar, ulang Kak. Menjadi salah mengidentifikasi. mengidentifikasi diri Ya. dalam artian pengaruh unsur maya niki menjadikan awidya kan seperti Mm-mm, nika iya. di awidya inilah yang diidentikan dengan salah mengidentifikasi diri. Oh. Pertama, Mm-mm. seperti yang disampaikan tadi nika bahwasanya kita terlalu gelapnya kita, terlalu jauhnya kita dari kesadaran murni nika, Mm-mm. sampai-sampai menganggap diri kita adalah tubuh ini. Tubuh ini adalah aku, Mm-mm. kan gitu. Padahal yang sebenarnya adalah sang Atman. Mm-mm. Karena kehidupan yang sejati itu adalah milik sang Atman. Mengapa? Karena beliau tidak berawal, tidak berakhir, Mm-mm. tidak dilahirkan dan tidak dimusnahkan. Sedangkan tubuh Badan ini, ini. badan ini Mm-mm. sifatnya sementara. Iya. Nah, untuk dapat merealisasi sang diri sejati memang nika agak berat Mm-mm. sampai mencapai ke sana. Napi mawinan nika Mm-mm. seperti yang disampaikan tadi wau nika juga bahwasanya sang Atman itu dibungkus oleh 5 lapisan tubuh. 5 Lapisan tubuh. Hmm. Pertama ada ana maya koso, tubuh ini Iya. sendiri. Mm-mm. Yang kedua prana maya koso, tubuhan energi, Mm-mm. tubuh napas. Yang berikutnya ada lapisan tubuh mana maya Mana koso, ya koso ya. tubuh pikiran. Terus ada lapisan tubuh wijanana maya kosa, itu Mm-mm. tubuh pengetahuan. Ya. Yang terakhir adalah lapisan ananda maya kosa. Nah, untuk mampu sampai mengetahui siapa jati diri yang sebenarnya, 5 lapisan tubuh niki harus bisa dibuka satu persatu, Dan dilewati tentunya ya. dilewati. Karena inilah sebelum sampai masuk ke Atman itu sendiri, kita harus mampu menembus 5 lapisan tubuh niki. Mm-mm. Seperti apa metodenya untuk bisa barangkali Guru Pandit selaku penekun spiritual Heeh. bisa menyampaikan metodenya untuk bisa menembus atau membuka tabir-tabir masing-masing tubuh niki dan ya. Nika tambahan kidik dari yang sesuai dengan napi yang pahami. Ya. Suksemo niki kalah. Betul sekali. Tadi yang dia sampaikan yang mengekang, Mm-mm. menghukum Atman itu menjadi awidya selain tubuh dan juga 5 lapisan. Iya. Jadi bagaimana cara memurnikan atau membersihkan niki biar Atman ini menjadi mengembalikan sifat-sifatnya yang acetana menjadi cetana. Nah, ini yang perlu banyak sekali metode yang perlu kita lakukan. Nah, pertanyaan Kak Mangku terkait dengan Pancamaya Kose adalah metodenya dengan tapa berata. Salah satu. Itu kalau dia ya. Tapa berata salah satunya adalah upawasa. Anumaya Kose terbentuk dari hasil makanan. Ya. Ketika kita puasa mengendalikan makanan, ini yang dibersihkan. Namanya Anumaya Kose tubuh fisik ya. Pranamaya Kose ketika kita mengolah prana atau membangkitkan energi, ini yang dibersihkan. Manumaya Kose ketika kita puasa kita mengendalikan pikiran. Karena hakikat orang puasa itu adalah penguasaan indria. Menguasai pikiran, bagaimana pikiran negatif agar cenderung kita berpikiran positif, kan manumaya kosa. Ya. Lebih Memurnikan pikiran. Kemudian wijnana, tingkat kecerdasan di sana, pengetahuan. Ketika kita bermeditasi, kontemplasi kepada Tuhan, di sana ini yang dibersihkan. Sehingga ini bersih,
kemudian ini pasti akan tersentuh ananda ini, karena pasti akan mengalami kebahagiaan. Iya. Ini pasti otomatis dia tersentuh ya, gitu. Ananda ini, maya kosa. Itu salah satu metode. Dan kemudian cara menemukan Tuhan di dalam diri, karena Tuhan itu adalah maha suci, capailah dengan kesucian. Iya, iya. Untuk mencapai kesucian itu sendiri, kita bisa menggunakan metode dari, kita kutip satu mantra dari Dharma Sastra, Adhyaya 5, mantra 109. Adbir gatrani sudyanti manasatyana sudyanti widya tapabhyam butatman budir jenanena sudyanti. Jadi tubuh sebagai materi ini perlu dibersihkan, karena badan ini adalah wadah untuk sang Atman. Kemudian pikiran itu bisa dibersihkan dengan kejujuran atau kebenaran, satya. Kemudian jiwa dibersihkan dengan widya, pengetahuan yang suci, dan tapa. Kemudian budi, akal budi dibersihkan dengan kebijaksanaan. Ini sudah semua jangkep. Iya. Makanya melukat itu penting, karena ini membersihkan setulus sarira. Nah, ini semua dibersihkan. Nah, selain kita melakukan ini, tapa berata kan sudah ada di dalamnya. Tapa itu termasuk pawasa, itu kan tapa dia. Gitu. Pengetahuan suci mempelajari ini Mangkurobi Caturweda. Gitu. Dan itu termasuk pembersihan jiwa itu. Nah, itu sebetulnya yang mesti kita lakukan. Nah, ketika itu dilakukan, berarti kita sudah step by step, sedikit demi sedikit kita sudah mencari Tuhan. Nah, Tuhan itu apa sih sebetulnya? Kalau kita merujuk ke Isa Upanishad, Chandogya Upanishad, Isa Wasyam Idam Sarwam. Sarwam Kalwidam Brahma. Jadi semua ini adalah Tuhan. Tuhan itu adalah cahaya, Tuhan itu adalah energi, Tuhan juga prakarti. Jadi apa yang kita lihat semua adalah Tuhan. Tuhan adalah purusa, kemudian Tuhan adalah pengetahuan, Weda. Kan Weda kan pengetahuan. Jadi orang-orang yang mengejar ilmu pengetahuan adalah mengejar Tuhan. Orang yang mengejar pengetahuan, kita sedang mengejar Tuhan, karena Tuhan itulah pengetahuan. Tuhan juga adalah kecerdasan. Jadi ketika kita menganggap Tuhan adalah kecerdasan, kita bisa melihat Tuhan dalam segala wujud aspek ciptaannya. Termasuk di dalam tubuh manusia, semua adalah Tuhan. Kan seperti itu. Ya. Kalau kita menganggap Tuhan adalah cahaya, berarti ketika kita meditasi, pasti kita mencari cahaya. Itu kepastinya. Ya. Kalau Tuhan adalah energi, seperti Mangkurobi belajar tantra, berarti yang dicari adalah Tuhan itu sendiri. Nah, kalau Tuhan adalah prakarti, berarti kita mencintai benda-benda dia. Gitu. Kita lebih mencintai unsur yang terbentuk. Makanya Tuhan itulah meliputi segalanya. Kalau sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam teks Upanishad. Di dalam konteks Pak Padet menyentuh tantra tadi. Dalam konteks tantra itu lebih ke laku. Jujur tiang pribadi tidak terikat dan tidak mau terikat konteks tekstual gitu. Karena penekun tantra nih lebih ke merealisasi diri, bagaimana mengenali diri itu sendiri. Dan tiang belum menemukan itu. Makanya disebut pendekun tantra yang agak ngeri-ngeri sedap gitu. Cuman sedikit mempelajari gitu. Begitulah. Aduh. Ya mungkin itu. Jadi apa yang bisa dia sampaikan, bahwa sesuai dengan ungkapan dan kata-kata bijak orang suci, orang yang sudah menemukan, orang yang sudah tercerahkan, dan tiang banyak terinspirasi dari Buddha. Sangat terinspirasi bagaimana sang Buddha itu
Buddha Gautama kemudian tercerahkan menjadi Buddha ketika beliau menemukan yang ada di dalam dirinya, kan gitu, baru dia tercerahkan. Bahkan beliau punya berapa guru, banyak sekali. Nah, makanya tidak semua teknik meditasi bisa memberikan kedamaian. Iya. Itu dia yang alami sendiri. Ketika dia belajar energi, karena sesuai yang Tiang sampaikan, dia menganggap Tuhan itu energi. Gitu. Itu yang Tiang cari, ya, pelajari. Makanya orang-orang yang belajar ilmu kebatinan itu bagus sekali sebetulnya. Iya. Satu, menambah keyakinan pada Tuhan. Karena Tuhan itu maha gaib, ya kita harus pelajari yang gaib. Yang gaib, ya. Nah, ini banyak sekali sebetulnya cara menemukan Tuhan. Tetapi yang kita sampaikan tadi adalah secara dalam sekali sebetulnya. Lebih kita memahami konteks unsur yang mengikat Tuhan atau Sang Atma Tuhan itu di sendiri, dalam ya. diri. Makanya kita lebih masuknya ke sana nih, Kak. Kalau masuknya konteks tapa, berata, dan mengenal tentang apalagi konteks Baira, Tantra. Nah, Nika sudah masuk ke metode yang lain nih, Kak. Metode yang Tiang tangkap untuk hari ini adalah merealisasi diri. Nah, Nika konteks itu bagus sekali. Ketika Tiang, kan sudah Tiang ceritakan tadi sebelum kita buat video, Tiang tidak pernah merasa Tuhan itu dalam diri. Makanya Tiang pikir ketika sembahyang sudah rutin Tiang lakukan sembahyang, tapi tetap uring-uringan. Betul. Kenapa kok Tiang sembahyang kok tetap merasa tidak tenang gitu? Ternyata itulah tujuannya belajar pengetahuan. Ketika kita gali, dia ngalih di luar nih. Padahal Tuhan itu ada di dalam diri kita. Ketika kita membayangkan sesuatu hal di luar, itu artinya kita meninggalkan yang di dalam. Makanya hakikat spiritual itu adalah kita mencari keluar, menemukan di dalam. Menemukan di dalam. Belajar sebanyak-banyaknya di luar, baik itu secara tekstual, tapi pada akhirnya kita harus menemukan di dalam. Itu juga Tiang sempat baca aja loh. Nika di konteks Birawa, Chandra Birawa tuturnya Nika. Nika ada jelas kita tidak mesti membangun pura atau membangun pelinggih-pelinggih, tetapi wujudkanlah pelinggih-pelinggih itu di dalam diri. Terus kalau kita berbicara tentang Trikaya Parisuddha lah di dalam diri. Nah, itu yang lebih ditekankan, karena sejatinya memahami diri sendiri ini lebih diutamakan dalam konteks tutur Chandra Birawa nih, makanya teman-teman dalam konteks Birawa jarang melakukan pemuja-mujaan seperti teman-teman yang biasa, karena dia lebih berrealisasi seperti ini realisasi diri. Dan artinya sebenarnya di Bali kita sudah melakukan, cuma kita tidak memilahnya, ini sekelompok kita baurkan menjadi satu gitu ya. Memang beda ketika Tiang meditasi itu perenungannya adalah ke dalam diri, beda sekali. Jadi mulai di sanalah Tiang merasakan yang namanya ketenangan. Yang jelas di sana Tiang merasakan yang namanya kedamaian. Jujur, karena dulu perspektif Tiang itu salah sebetulnya. Karena Tiang terlalu banyak ketika meditasi membayangkan yang di luar. Itu salah. Ternyata salah. Artinya bukan salah ya, tidak tepat itu ya, kurang tepat. Artinya jika kita berbicara filsafatnya, jauh lebih ke filsafat Dwaita. Jadinya tidak ke sekarang ini kan berubah menjadi Adwaita. Sekarang Tuhan ada di mungkin itu jadi buat semeton di rumah yang menonton nanti percakapan kami, diskusi kami, nanti semoga bisa dapat dipahami. Intinya
intinya adalah mungkin Tiang rangkum sedikit. Sebelum kita memahami Tuhan, jadi pahamilah diri sendiri. Sebelum kita mengenali Tuhan, kenalilah diri kita sendiri, kan seperti itu. Iya. Jadi pengetahuan apapun yang sifatnya secara tekstual itu nanti hakikatnya kita akan menemukan di dalam diri kita, kan itu. Jadi sejauh apapun kita melangkah, seluas apapun pengetahuan kita tentang ketuhanan, kalau itu hanya sifatnya tekstual, teori, tanpa kita praktekkan menemukan di dalam, tidak akan berhasil. Itu intinya. Nah mungkin itu Mang Kurobi. Oke. Yang Jerman kiri. Biar niki yang tertarik siki dengan ungkapan jero Pandit Wawu nika berkaitan dengan Atman Wicara. bicara. Mau bicara. Nika sebenarnya nika adalah metode untuk menemukan jati diri atau sebuah hasil, kan gitu nana. Umpama raga sudah melakukan tapa, brata segala macam sehingga menjadi Atman itu bisa berbicara sendiri. Apakah seperti itu? Coba Kide ungkapin secara garis besarin nanti kalau memang ada waktu khusus dibahas terkait dengan Atman Wicaraan ke apa sebenarnya nih ke yang tertarik terkait Tadi kan dengan ada sudah disampaikan sedikit tuh penelitian sang Atman kalau nggak salah mikir ya berbicara. Ya, coba nih ke Kide karena kalau dilihat dari katanya niki Atman dan Wicara. Bicara adalah bicara. Bicara kan gitu berarti Atman ke berbicara di dalam diri, apakah seperti itu? Coba Kide secara garis besar aja. Pertanyaan tak terduga nih. Itu praktek spiritual sadhana yang sering Tiang lakukan. Nah tentunya kan sudah sering Tiang bicarakan. Tahapan-tahapan meditasi ini kan ada yang menjadi fondasi, kemudian sebelum kita melangkah ke tahapan yang lebih tinggi, bangunlah fondasi yang lebih kuat. Ya. Jadi meditasi prana itu membangun fondasi yang kuat sebelum kita melambung jauh tinggi. Ke anak tangga berikutnya. Ya, ini sudah tergolong meditasi yang lumayan sulit untuk menyelidiki ke dalam agar bisa Atman itu berbicara. Itu makanya itu disebut dengan Atma Wicara. Penyelidikannya adalah ke dalam diri. Biar kita bisa betul-betul memahami sang Atman itu sendiri. Jadi di sana sudah bisa kita membedakan mana badan, mana rohani. Makanya Tiang kemarin kan sama Kak Mangku juga diskusi. Orang yang betul-betul sudah memahami dirinya sendiri, jadi mengenali diri, sang diri sejati, orang yang sudah betul-betul bisa melepas sukmanya kan seperti itu. Betul. Itu kalau menurut Tiang. Karena beliau sudah bisa membedakan ini badannya, ini rohani. Ketika sang rohani ini keluar, dia bisa melihat badannya sendiri. Itu makanya puncak daripada sang diri sejati. Itu kalau Tiang. Nah ini perlu proses kamu. Nanti kita akan praktekkan langsung. Bagaimana pasti ketemu. Bagaimana meditasi Atma Wicara itu? Bahwa kita ini sesungguhnya bukan badan, bukan pikiran, bukan materi, tetapi sesungguhnya kita ada Atman. Nah mungkin sudah 1 jam kita diskusi. Mungkin ada lagi? Dan karena ini hal yang sangat penting, mohon waktunya nanti. Ya mungkin kita nanti bahas di acara khusus nih Kak. Nanti kita serang dengan banyak pertanyaan ya Kakku ya. Ini perlu di dalam. Perlu di dalam. Ini seperti itu diskusi kita pada saat ini. Saya tidak menceritakan atau menyampaikan kesimpulan karena kesimpulan sudah disampaikan oleh Juru Pandit. Nah, cuman saya akan menekankan sedikit ke teman-teman atau pemirsa
menemukan Tuhan di dalam diri. Tuhan itu bukan berarti takutnya seperti saya sudah menemukan, bukan itu yang dimaksud. Yaitu Ya. tentang sifat-sifat Tuhan. Seperti bijaksana sudah mulai muncul, memahami budi itu sendiri. Cinta kasih murni Kasih tanpa murni. Ya. Nanti mungkin kita akan bicara ciri-ciri orang yang sudah mencapai realisasi diri. Nanti itu ya mungkin yang ke next video ya. Bagaimana sih ciri orang-orang yang sudah menemukan Tuhannya di dalam diri. Artinya yang tekankan itu agar teman-teman yang menyaksikan video saya saat ini biar tidak salah persepsi seperti apa yang disampaikan tadi. Dia melakukan meditasi hanya sebentar dan sudah ngaku, saya sudah bertemu dengan Tuhan. Tidak, itu tidak segampang itu. Ya, ada perlu proses yang sangat amat panjang gitu. Ya. Yang perlu terus dilatih. Okay. Ya, mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan tentang konteks hakikat Tuhan dan khususnya yang ada di dalam tubuh manusia itu sendiri. Sekian dulu, mungkin banyak yang tidak berkenan di hati tentang video ini. Mohon dimaafkan karena kami bertiga tetap masih dalam konteks belajar. Dan video ini yang tutup dengan Brahma Santi. Yeah. Om Santi Santi Santi. Om.